3. Sesampainya di rumah, Ramli langsung mengambil minuman dingin di kulkas lalu duduk di kursi yang berada di kamarnya sambil melempar seragam dan tasnya. Ramli terus memikirkan ucapannya terhadap Manohara tadi pagi di kelas. Ia merasa bersalah. Kenapa sih gue malah mikirin si cupu itu, batin Ramli. Walaupun Ramli adalah anak yang bandel namun ia masih mempunyai hati. Apa gue telepon aja ya terus gue minta maaf, gue takut dia jadi depresi karena perkataan gue terus dia ngelakuin hal yang aneh-aneh, pikir Ramli dalam hati. Namun Ramli tidak kunjung menelepon Manohara. Keesokan harinya, Manohara sampai di sekolah dan mendapat pesan dari Diva yang berbunyi. Mano, hari ini aku enggak masuk sekolah karena ada acara keluarga. Suratnya udah aku kirim ke ruang kepala sekolah. Nanti kasih info ya kalau ada PR. Good luck Mano, semangat sekolah hehehe. Manohara membalas pesan Diva. Oke Div, see you. Teng teng teng. Bel berbunyi tanda sudah masuk dan pelajaran siap dimulai. Anak-anak, ibu akan membagikan hasil ulangan harian kalian kemarin, ucap Bu Ai Roswati sambil membawa kertas hasil ulangan. Bu Ai Roswati membagikan kertas hasil ulangan satu persatu ke meja siswa-siswinya. Bu Ai Roswati juga membagikan rekapan ranking untuk ulangan beberapa kali berturut-turut. Biasanya juara satu bertahan adalah Janita dan Ramli selalu berada di peringkat 30 dari 32 siswa. Sial, kenapa aku bisa turun jadi peringkat kedua, gumam Janita kesal. Bersyukur Janita, gue aja peringkat 13 udah bersyukur, ucap Vela. Gue bisa abis sama nyokap kalau nyokap tahu peringkat gue turun Vel, jawab Janita. Emang siapa sih yang berani-beraninya ngalahin lo Janita? Tanya Fahira kepada Janita. Sebentar gue lihat dulu Deva, ucap Vela sambil melihat hasil rekapan ranking dan mencari siapa yang menduduki peringkat pertama. Hah, ternyata si cewek cupu itu yang ngalahin lo Janita, ucap Vela dengan ekspresi kaget. Wow, ternyata Manohara pintar juga ya, kasihan deh Janita bisa dikalahin sama cewek cupu kayak dia, hahaha, ucap Fahira meledek Janita sambil tertawa kecil. Diem lo, teriak Janita ke Fahira dengan raut wajah kesal dan marah kepada Fahira. On banget sih lo Fah, marahkan si Janita, lo sih asal ngomong aja, ucap Vela memarahi Fahira. Tetapi kan bener Vel kalau, jawab Fahira belum selesai dan dipotong oleh Vela. Diem Fah, lama-lama gue lem juga mulut lo pakai lem tembak, ucap Vela kesal kepada Fahira karena tidak paham bahwa Janita sedang kesal karena ucapan Fahira. Manohara yang baru saja mendapatkan kertas rekapan ranking pun langsung melihatnya. Alhamdulillah dapat peringkat 1, Widiva dapat peringkat 3, nanti aku kasih tahu dia, pasti dia senang, batin Manohara sambil tersenyum. Seketika mata Manohara langsung tertuju pada nama Ramli di kertas tersebut. Manohara melihat peringkat yang diperoleh oleh Ramli yaitu peringkat 32. Ramli yang duduk di belakang Manohara pun juga sedang melihat rekapan ranking. Sial, ucap Ramli dengan suara pelan dan langsung merobek kertas dan membuangnya di laci meja. Pelajaran pun dilanjutkan sampai akhirnya. Teng teng teng. Bel istirahat berbunyi, waktunya istirahat. Anak-anak waktunya istirahat, Bu Ai Roswati pamit undur diri. Ucap Bu Ai Roswati setelah itu ia meninggalkan ruang kelas 10-11 IPA 1. Look so good yeah, look so sweet hey. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You can double dip cause I know you like me. Suara handphone Janita berdering dengan keras. Sial, nyokap gue telepon. Janita mengangkat teleponnya sambil meninggalkan kelas. Janita, mau kemana? Kok gue ditinggalin sih? Ucap Vela namun Janita sudah meninggalkan ruang kelas dengan terburu-buru. Halo Mah,
Jawab Janita. Kenapa peringkat kamu bisa turun Janita? Kamu malu-maluin mama aja, kalau peringkat kamu turun emang bisa buat daftar di PTN jurusan kedokteran. Nanti pulang langsung ke kantor mama mau bicara sama kamu. Ucap Ibu Janita dalam telepon lalu langsung mematikan teleponnya. Tapi mah, ucap Janita. Belum selesai Janita menjawab namun telepon sudah mati. Sial, ini semua gara-gara si cewek cupu itu, kenapa sih dia harus pindah di kelas ini? Ucap Janita dengan nada pelan dan ekspresi kesal. Janita pun kembali ke kelas dan duduk di bangkunya. Janita, ayo kita beli makan ke kantin, ajak Vela kepada Janita. Lo duluan aja, gue masih kenyang, jawab Janita dengan raut wajah batmut. Lo masih enggak ngangka ya bisa dikalahin sama cewek cupu itu, ucap Fahira. Lo bisa diem enggak sih Fah? Jangan harap cewek cupu itu bisa ngalahin gue, lihat aja ntar. Teriak Janita pada Fahira kesal. Vela pun langsung menarik tangan Fahira untuk keluar kelas dan menuju ke kantin. Vela takut jika Janita terus memarahi Fahira. Vela takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Janita menghampiri Manohara yang terlihat sendirian di bangkunya. Hei cewek cupu, teriak Janita sambil menyenggol badan Manohara. Manohara pun terdiam kaget disenggol oleh Janita. Kenapa sih lo harus pindah di kelas ini? Kenapa lo harus ada di peringkat 1 sih? Jangan harap deh lo bisa ngalahin gue. Teriak Janita kepada Manohara lalu meninggalkannya. Janita bakal dimarahin habis-habisan sama nyokapnya kalau dia sampai dapat peringkat 2. Ibunya punya ambisi besar buat Janita masuk PTN jurusan kedokteran, ucap seorang anak dari arah belakang yang ternyata itu adalah Ramli. Setelah Ramli mengucapkan kalimat tersebut, ia pun langsung keluar kelas untuk menemui temannya Angga di kelas sebelah. Hah? Aku enggak tahu apa yang bakal terjadi sama Janita, apa nanti aku harus menemui Janita untuk meminta maaf. Tapi kan aku enggak salah. Tapi kasihan Janita kalau dia sampai dimarahin oleh ibunya. Batin Manohara kebingungan karena merasa tidak enak dengan Janita padahal Janita sudah jahat kepada Manohara. Setelah pelajaran selesai, waktunya pulang ke rumah masing-masing tapi tidak dengan Janita. Janita harus menemui ibunya di kantornya. Ibunya adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Ayo Janita kita pulang bareng, ajak Vela kepada Janita. Lo sama Fahira duluan aja, gue ada urusan sama nyokap gue, jawab Janita lalu bergegas meninggalkan Vela dan Fahira. Setelah tiba di kantor ibunya, Janita bergegas menuju ruangan ibunya, ternyata ibunya tidak ada. Ia terus mencari ibunya, ternyata ibunya ada di parkiran mobil. Janita yang melihat ibunya langsung menghampiri ibunya. Mah, Janita bisa jelasin semuanya, ucap Janita pada ibunya. PLAAAKK. Bersambung.